Hi curious people, Maudy Ayunda here. Hai, ini adalah kisah inspiratif dari perjalanan hidup Maudy Ayunda. Sebagai public figure, kehidupan Maudy Ayunda sangat menarik untuk diikuti. Maudy Ayunda lahir dari pasangan Didit Jasmedi R. Irawan dan Mauren Marjoko. Ayunda Fasamaudia atau Maudy Ayunda mengawali karirnya saat berumur 11 tahun. Saat itu, ia terpilih memerankan Rena pada film Untuk Rena pada tahun 2005. Kemudian, namanya kian melejit usai membintangi film Perahu Kertas. Perempuan cantik ini sudah membintangi lebih dari 13 judul film. Perempuan kelahiran 19 Desember 1994 ini memang terkenal sebagai seleb multitalenta. Tidak hanya di dunia peran, Maudy Ayunda juga menjajal dunia tarik suara. Sepanjang karirnya, ia sudah menelurkan 3 album solo. Tak hanya bersinar di dunia seni, Maudy Ayunda juga memiliki otak yang cemerlang. Ia mengawali pendidikan dasarnya di SD Al-Izhar dari kelas 1 sampai kelas 2. Saat masuk ke kelas 3, ia pindah sekolah ke Mentari Internasional Jakarta. Kemudian, dia melanjutkan pendidikannya di SMP Mentari Internasional Jakarta dan di SMA British International School Jakarta. Tak hanya dikenal dengan siswa yang pintar, Maudy Ayunda juga dikenal sebagai remaja yang aktif. Ia bahkan sempat menjadi ketua OSIS di sekolahnya. Setelah lulus di SMA, Maudy Ayunda diterima di Oxford University dengan jurusan Politics, Philosophy and Economics atau PPE. 3 tahun setelah lulus, dia kembali diterima di Harvard University dan di Stanford University. Ia pun memutuskan untuk mengambil Stanford University di Amerika Serikat. Stanford University merupakan salah satu universitas terbaik di dunia dengan mengambil double degree untuk jurusan bisnis dan pendidikan. Keputusannya itu sejalan dengan keinginannya untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Ia juga aktif dalam kampanye melawan perbudakan modern, meliputi kerja paksa, pernikahan, dan pekerjaan berbahaya. Maret 2017, ia ditunjuk sebagai juru bicara melawan perbudakan modern di Istana Wakil Presiden. Dengan karyanya, Maudy memperkenalkan bentuk perbudakan modern dan mengoptimalkan media sosial untuk menyebarkan pesan tersebut. Pada tahun sebelumnya, ia terpilih menjadi wanita inspiratif Indonesia, influencer digital terbaik, dan milenial paling berpengaruh. Saat melanjutkan studi S2-nya, Maudy dilanda kegalauan dan kebingungan. Sebab ia diterima sekaligus di 2 kampus ternama, Harvard dan Stanford. Di balik keberhasilan sosok Maudy Ayunda, tak sedikit juga yang menyinyir merasa bahwa keberhasilan Maudy Ayunda semata-mata hanya karena dia punya privilege. Bagi yang belum tahu, definisi kata privilege adalah keuntungan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang. Belum lama ini, nama Maudy Ayunda kembali heboh dikarenakan Maudy menikah dengan pria asal Korea yaitu Jesse Choi yang digelar secara tertutup di Six Senses Uluwatu, Bali pada Sabtu 28 Juni 2022. Oke, itulah kisah inspiratif dari wanita cantik, muda, berbakat, dan berprestasi Maudy Ayunda. Semoga para pendengar biografi ini dapat termotivasi dan dapat berhasil seperti Maudy Ayunda. Terima kasih karena telah mendengarkan. Sampai jumpa. Kita tetap harus bisa membela diri kita sendiri dan berbuat tegas dengan orang lain. Jadi perlu diingat bahwa this is not a one-size-fits-all strategy for all interactions that we will have in our lives. Okay, thanks for listening, curious people. See you next time.